Nikmatnya hubungan teman tapi mesra mengantar mama muda cantik ke kandang penangkaran buaya. Laki-laki drama perselingkuhan yang endingnya sangat-sangat wajib dijadikan pelajaran bagi teman-teman semua, mengingat kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dan hati kita di hari esok. Jadi simak sampai habis ya teman-teman, tapi jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya ya. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini dan kita langsung mulai kisah nyatanya teman-teman. Ricky Azhari, pria berusia 35 tahun, warga Durian 3, Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Ricky sudah berumah tangga, tapi belum dikaruniai anak. Pada tahun 2010, Ricky pernah dipenjara karena kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang alias narkoboy. Pada bulan Agustus 2020, Ricky Azhari berkenalan dengan seorang wanita cantik, karyawati di sebuah kafe di kota Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Wanita itu bernama Francisca, berusia 25 tahun. Francisca sudah menikah dan mempunyai seorang anak berusia 9 bulan. Untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Siska bekerja menjadi karyawati di sebuah kafe. Dari perkenalan tersebut, keduanya saling tertarik dan makin dekat satu sama lain, sekalipun mereka sama-sama sudah memiliki pasangan yang sah. Selama mereka menjalin hubungan teman tapi mesra itu, mereka sering sekali melakukan hubungan layaknya suami istri. Akibat hubungan tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2020, Siska mengaku kepada Ricky bahwa dirinya sedang hamil dan meminta pertanggungjawaban dari Ricky. Siska bahkan mengancam apabila Ricky tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan dirinya, Siska akan membocorkan hubungan perselingkuhan mereka kepada istri Ricky. Mendengar hal tersebut membuat Ricky sangat kesal. Ricky pun menyusun rencana yang sangat-sangat tidak baik terhadap Siska. Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 8 malam, Francisca berpamitan kepada sang suami untuk pergi bekerja. Tapi ternyata Siska tidak pergi bekerja. Siska sudah janjian untuk bertemu dengan Ricky di depan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai sekitar jam 9 malam. Ricky yang menjemput Siska meminta agar Siska menitipkan sepeda motor miliknya di parkiran rumah sakit itu. Francisca lalu menaiki mobil bernomor polisi KT1411GE, sebuah mobil sewaan yang dikendarai oleh Ricky. Mereka kemudian pergi ke suatu tempat untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut. Setelah mereka selesai, mereka berdua pun pergi bersenang-senang di sebuah karaoke yang ada di daerah Labanan, Teluk Bayur. Setelah puas bersenang-senang di tempat karaoke tersebut, Ricky dan Siska berniat untuk pulang. Tapi sebelumnya Ricky mengajaknya untuk berkeliling mengendarai mobil sewaan tersebut. Sesampainya di sekitar lokasi bumi perkemahan Mayang Mangurai, Rizky menghentikan laju mobilnya dan mereka kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil tersebut. Sesaat setelah selesai berhubungan badan, Siska lagi-lagi minta agar Ricky bertanggung jawab atas kehamilan dirinya. Mobil pun kembali berjalan, tapi baru beberapa menit lagi-lagi nih Ricky menghentikan mobilnya dan turun serta pamit kepada Siska untuk membeli minuman di sebuah warung di daerah itu. Saat itu Siska sama sekali tidak tahu kalau ternyata Ricky membeli seutas tali dan lakban yang akan dia gunakan untuk mengakhiri hubungannya dengan dirinya. Hari Rabu tanggal 21 Oktober jam 2 dini hari, Ricky melajukan mobilnya dan sesampainya di Jalan Poros Teluk Bayur Labanan, Ricky menekan leher Siska dengan tali yang baru dibelinya sampai Siska meninggal dunia. Setelah memastikan Francisca meninggal, Ricky terus mengemudikan mobilnya menuju ke sebuah tempat penangkaran buaya yang berlokasi di Mayang Mangurai, Teluk Bayur Berau untuk menghilangkan barang bukti. Sesampainya di tempat itu, Ricky membuang jasad Siska ke dalam kolam penangkaran buaya tersebut. Ricky berharap tubuh Siska habis dimakan buaya yang berada di dalam penangkaran itu, sehingga tidak ada lagi barang bukti apapun yang bisa menjeratnya. Namun Ricky tidak sadar kalau saat dibuang, tubuh Siska tersangkut di sebuah ranting dan jauh dari jangkauan para buaya.
Pada tanggal 21 Oktober 2020 sekitar jam 5 sore, seorang warga yang turun ke parit untuk buang air kecil menemukan sesosok tubuh yang awalnya dikira sebuah boneka. Keadaannya setengah telanjang, tangan terikat tali dan mulut ditutup dengan lakban. Di sekitar tempat itu juga ditemukan potongan tali dan ada jejak ban sebuah mobil. Kemudian warga ini memberitahukan penemuan itu kepada perangkat desa setempat yang langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan itu pun langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai guna dilakukan autopsi dan diidentifikasi. Hasil autopsi menyatakan penyebab meninggalnya Francisca akibat jeratan yang terjadi pada leher sehingga membuat korban kekurangan oksigen. Saat itu diketahui juga bahwa korban tidak dalam keadaan hamil. Atas kejadian itu, polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa banyak sekali saksi-saksi. Tidak lama kemudian, polisi berhasil menemukan sepeda motor milik Siska di tempat parkir Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rifai. Polisi pun kemudian memeriksa CCTV yang ada di area depan rumah sakit tersebut. Hasil rekaman CCTV di rumah sakit itu terlihat Francisca dijemput oleh sebuah mobil dan akhirnya terkuaklah ciri-ciri pria yang menjemput Siska di malam hari itu, hingga polisi pun langsung melakukan pengejaran. 4 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 25 Oktober 2020, Kepolisian Berau yang dibantu oleh Polda Kalimantan Tengah berhasil menangkap Ricky Azhari di sebuah rumah kos-kosan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Polisi terpaksa menghadiahi timah panas kepada kaki Ricky, sebab Ricky berupaya kabur saat hendak ditangkap. Ricky diamankan beserta barang bukti, yaitu 2 buah ponsel miliknya dan sebuah ponsel milik Francisca. Di dalam interogasinya, Ricky dengan lugas mengakui segalanya. Ricky mengakui kalau dia menghabisi selingkuhannya itu karena sangat-sangat kesal sebab terus dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan Francisca. Terlebih Siska juga mengancam akan membongkar perselingkuhan mereka kepada istri Ricky. Ricky juga mengaku kalau dia nekat membuang Siska ke kolam penangkaran buaya dengan harapan tubuh TTM-nya itu akan habis dimakan oleh buaya. Atas perbuatannya itu, Ricky dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pada sidang vonis yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Berau, Kalimantan Timur pada tanggal 13 April 2021, majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 18 tahun penjara terhadap Ricky, sebab Ricky secara sah dan sadar telah melakukan pembunuhan kepada selingkuhannya tersebut. Saat ini Ricky Azhari sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Redep, Kalimantan Timur. Teman-teman, saya tidak bosan-bosannya mengajak, mari kita doakan semoga Tuhan yang Maha benar-benar suci mengampuni segala kesalahan-kesalahan Francisca. Dan semoga anak Francisca yang ditinggalkan menjadi anak yang soleh dan solehah. Mohon maaf nih ya teman-teman, banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi akibat wanita mengaku hamil kepada pasangan selingkuhannya. Pelajaran dari kasus ini, belajarlah untuk setia kepada pasangan hidup. Tapi bila memang tidak punya kesetiaan, setidaknya pakailah pengaman. Teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.